Setelah gagal mengalami rally akhir tahun, kira-kira kemana arah Mas akan berlanjut? Apakah dia akan mengalami kenaikan atau kembali ditekan turun seiring dengan kegagalan penembusan zona level resisten kritikal? Kita akan lihat dari grafik berikut ini, termasuk perkembangan terbaru dengan US dollar ataupun bahkan US Treasury berikut ini. Ya, seperti yang terlihat di dalam grafik DXY ataupun indeks dolar, sepertinya untuk apa yang kita bahas sebelumnya, kaitannya dengan wave kelima, ini masih tetap terbuka teman-teman, dengan catatan ya, artinya kita mungkin saja bisa melihat dia kembali naik terlebih dulu sampai zona 109 seperti yang kita juga bahas 2 minggu terakhir, atau kecenderungannya dia langsung turun dan itu berarti wave kelima selesai di situ saja. Dan terlihat di sini candlestick di hari Jumat ditutup dengan bullish, kemudian yang terjadi hari ini adalah terjadi penurunan. Apakah ini penurunan cuma bersifat sementara atau memang sudah waktunya dia turun? Ini yang akan menjadi catatan kita. Tentunya kaitannya dengan hal tersebut berarti kita sedang menunggu atau wait and see apakah wave 5 tersebut dianggap sudah selesai atau masih tetap terbuka untuk kenaikan. Ini yang paling penting. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik weekly-nya, maka akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, seperti yang terlihat di sini teman-teman, posisinya adalah candlestick di minggu kemarin itu berakhir dengan shooting star yang harusnya ini pertanda negatif ataupun pertanda akan terjadinya koreksi minggu ini. Tapi apapun itu, kita masih belum terlalu bisa untuk meyakinkan diri apakah dia akan terjadi penurunan atau tidak. Bonusnya adalah kebetulan kita ngelihat ini adalah hari Kamis dan kemungkinan hanya tersisa 2 hari minggu ini untuk mendapatkan keyakinan apakah shooting star tersebut works atau tidak. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari candlestick sebelah kiri, ini berarti kita berada di sisi bagian ini. Dan kelihatannya ini tertahan di level 50% real body long black ataupun bearish candle, sehingga kemungkinan kita masih dalam tahapan ya bisa dibilang 50-50 antara dia lanjutkan kenaikan atau justru sudah saatnya tertekan ataupun terkoreksi. Nah, catatannya ini resistennya cukup panjang, jadi resisten pertama akan berada di 109, resisten kedua itu akan berada di 111. Kalau kita menganut dengan apa yang kita lihat di grafik daily tadi, berarti posisinya kemungkinan 109 adalah level tertinggi sebagai area yang kita curigai sebagai wave ke-5. Dan kalau misalkan kita lihat untuk hari ini, grafik keempat jelas di sini menunjukkan tanda-tanda dia sudah mulai terkoreksi ataupun katakanlah mungkin relatif kenaikannya terbatas. Saya asumsikan kurang lebih seperti ini. Berarti kalau kita asumsikan ini double top ya bisa saja, hanya saja bagian bawahnya terlalu compang-camping dan itu berarti tidak terlalu ideal. Yang terbayang oleh saya adalah kalau kita tarik garis seperti demikian, maka yang sedang kita perhatikan adalah ada kemungkinan dia malah terjadinya atau terbentuknya pola ascending triangle. Dan ini agak berbahaya ya. Artinya kalaupun dia turun, kemungkinan areal yang kemungkinan berikutnya akan dikejar adalah areal atas dan itu berarti break areal resisten dan itu berarti akan tembus di atas 108. Artinya lagi berarti apa yang kita catat sebagai wave kelima di grafik daily itu belum selesai. Nah, atau kalau memang ternyata ascending triangle-nya ternyata gagal atau dengan kata lain tembus zona support, ya barulah kita yakinkan bahwa ini menandakan wave kelima di grafik daily itu sudah selesai. Nah, bagaimana dengan nasib US Treasury-nya? Kalau kita perhatikan dari perkembangan terbaru, grafiknya kurang lebih seperti ini, dan Anda lihat di sini posisinya teman-teman, area kiri dan area kanan sebetulnya kalau kita garis bawahi kurang lebih seperti itu, kita tandai. Dan itu berarti mengingatkan saya kepada salah satu bentuk pattern ataupun pola yang kecenderungannya mirip dengan head and shoulder. Nah, oke, berarti kalau kita lihat di sini, saya asumsikan ini bagian left, kemudian ini bagian right, dan akhirnya kita sedang melihat bagian ini adalah bagian head dan inilah bagian right shoulder yang sedang terbentuk sehingga kemungkinan kita akan berharap dia akan tembus zona support. Dan itu berarti akan sangat mendukung dan sangat menunjang kepada apa yang kita nantikan. Kaitannya dengan correction ABC setelah kenaikan yang terjadi di wave kelimanya. Jadi ini agak bertolak belakang sedikit ya. Kalau kita perhatikan berarti kita ada asumsi bahwa dia sudah mulai dalam tahapan Elliott Wave Correction dan itu berarti ABC. Ya, ini persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin. Karena kalau kita ulang lagi di sini, berarti Elliott Wave-nya sudah selesai, pemuncaknya adalah di zona wave kemarin yang tertinggi. Ya. Jadi kalau saya gambarkan, kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Ini adalah 1, kemudian ini adalah 2, ini adalah 3, 4, 5. Dengan catatan bisa juga begini, wave satunya relatif lebih singkat di sini, ya.
kemudian ini berarti wave 2-nya di sini, dan wave ketiga tetap mencerminkan wave terpanjang dibandingkan wave 1 dan juga wave kelima. Apakah ini cukup ideal? Yes, masih cukup ideal. Walaupun candlestick ditutup dengan bullish di hari Jumat kemarin, tapi jelas di sini kita mungkin akan melihatnya sebagai faktor penurunan ataupun ya kita sebut koreksinya yang relatif terbatas. Dan itu berarti menandakan apa? Menandakan posisi dari penurunan ini masih tetap bisa berlanjut. Oke, kalau begitu kita perhatikan di grafik pound sterling, kelihatannya dolar yang masih dianggap menguat berarti akan menekan kepada pound sterling. Apalagi kalau misalkan data ekonomi nanti sore kurang lebih dirilis dengan angka yang relatif lebih lemah. Nah, ini akan mencerminkan penurunan berikutnya yang kita perkirakan sebelumnya adalah wave 1, kemudian 2. Di sini adalah potensi dari kelanjutan atau kemungkinan lanjut dengan penurunan wave kelima. Nah, target saya adalah 1.2330-an dan itu kebetulan belum tercapai ya. Kemarin tertahan di level 1.2480. Nah, tapi hati-hati juga. Bisa saja berbalik kalau misalkan data ekonomi kecenderungannya relatif lebih positif atau lebih bagus. Tapi kita punya kesempatan untuk melihat descending triangle yang ada di grafik 4 itu akan segera terwujud. Dengan catatan bahwa dalam waktu dekat dia harus bisa tembus 1.2480-an. Kabar bagusnya lagi adalah kemungkinan kecenderungan dia bergerak dalam zona sideways dan itulah rectangle dan itu berarti bearish rectangle. Kalau begitu, berarti yang kita lihat sebagai bearishnya atau tiangnya adalah di sini. Dan itu berarti mencerminkan penurunan atau potensi penurunan ke 1.2350-an. Nah, tapi hati-hati, dia bisa fail, bisa gagal kalau ternyata dia berhasil tembus 1.26 kurang lebih area 2630-an ya. Jadi hati-hati, stop loss itu penting karena kalau sampai dia betul-betul tembus di atas resisten, maka bukan bearish rectangle lagi, melainkan dia akan kembali naik dan itu akan mengejar 1.27 ataupun 1.28. Jadi hati-hati di situ dengan catatan bahwa tadi kita lihat dari grafik daily masih ada peluang 50-50 antara kenaikan atau penurunan. Walaupun secara candle harusnya terjadi penurunan dan break di bawah 1.2480. Crude oil ya dengan sangat menakjubkan dia mengalami kenaikan, tapi juga harus hati-hati. Anda bisa perhatikan di sini beberapa kali areal yang kita lihat sekarang ini 72 itulah zona yang bisa dibilang cukup kritikal dan cukup kuat. Jadi saya tidak terlalu yakin untuk saat ini dia akan mengalami kelanjutan kenaikan, kecuali dia turun dulu atau koreksi dulu. Jadi kalau lihat seperti ini, secara candle, yes, dia masih bullish, itu sebabnya kita masih bisa mengincar buy, tapi dengan catatan saya tidak mau buy di area level 72 ataupun dekat resisten. Dan itu berarti grafik keempat, Anda bisa mematahkan potensi koreksi yang mungkin saja akan terjadi minimal ke area 71.20-an ataupun 00 atau maksimum kurang lebih sampai ke teritori 70.20 atau 70.50. Nah, secara ideal ini akan memberikan dampak yang lebih aman atau relatif resikonya lebih rendah. Jadi opsi pertama Anda bisa lakukan buy di kisaran ini itulah 71.20 atau 7100 atau yang kedua Anda bisa lakukan buy di areal ini dan itu berarti 70.20 atau 70.50 dengan catatan target yang terdekat adalah 780 ya atau 72.80. Nah, walaupun demikian kita juga tidak memungkiri kalau misalkan data inventory nanti malam crude oilnya cenderungnya lebih rendah, maka kita akan lihat kemungkinan potensi kenaikan akan berlanjut dan itu berarti waktunya dia tembus di atas $72 dengan target yang paling memungkinkan itulah level 73 ataupun 74. Ya, kelihatannya naik tapi bertahap, kurang lebih seperti itu ya. Dan sayangnya kalau misalkan sampai dia tembus di bawah 70, ini akan mencerminkan masih kuatnya level 72, sehingga nantinya kita akan lihat penurunan tersebut akan kembali menekan sampai zona 69. Jadi hati-hati dalam hal ini, deep is correction dan itu cukup bagus, cukup layak untuk melakukan buy dengan asumsi bahwa supply yang cukup ketat, kemudian juga permintaan terkait dengan harga ataupun bahan bakar itu masih tetap meningkat di sisi atau di musim liburan. Nah, terakhir kalau kita lihat dari gold, di hari Jumat kemarin dia berhasil tutup dengan kenaikan dan akhirnya menutup dengan candle positif ataupun candle bullish. Kalau kita perhatikan dari dua candle terakhir saja, itu berarti ada tanda-tanda ataupun harapan untuk bullish untuk hari ini, sehingga itulah sebabnya kenapa kita mengincar buy. Dengan catatan, hati-hati, karena kita punya level 36 ataupun 38 dengan 39 ya atau 2638 2639 yang kecenderungannya relatif lebih kuat. Dan ini sudah dibuktikan 2 minggu terakhir yang agak sulit untuk melakukan penembusan. Tapi akan berbeda cerita kalau ini tembus, maka
Berikutnya, resisten yang akan dikejar adalah 2645 ataupun 2650-an. Hati-hati teman-teman, areal ini akan sangat krusial kalau sampai dia gagal tembus. Kurang lebih ada di 2658, itulah high 17 Desember. Well, kalaupun misalkan lihat secara keseluruhannya dia harus bullish, maka selama dia nggak turun kembali di bawah 2623, Anda tetap bisa buy dengan asumsi hati-hati kalau sudah sentuh atau bahkan berada di zona 263 ataupun 2640, 2650 ya. Ini bukan berarti Anda akan switch strategi menjadi sell, tapi kalau misalkan sampai gagal, katakanlah yang terlihat di sini adalah 2638, 2639, maka hati-hati teman-teman, saya lebih prefer mencari level buy tersebut koreksi terlebih dulu. Dan itu berarti areal 2620-an ataupun 2618 masih cukup ideal untuk lakukan buy di zona tersebut dengan harapan bahwa dia akan terjadi dorongan kembali ke 2640-an. Nah, tapi catatannya di grafik K1 terlihat seperti demikian, teman-teman. Ini yang cukup menarik. Kalau saya perhatikan dari pergerakannya, pertama, yang jelas dia sudah tembus di sini. Walaupun di hari Jumat kita sempat dapatkan swing low-nya sampai teritori 2605 dan itu cukup berhasil, tapi dengan menandakan dia tutup kembali di atas zona tersebut, maka incerannya adalah penembusan di atas 2638. Coba kita perhatikan. Kalau saya asumsikan bahwa inilah kenaikan, maka setelah dia break areal ini, maka yang akan terjadi adalah lanjutan kenaikan. Dan itu berarti level buy terbaru akan berada di kisaran 2627. Selama tidak turun di bawah 2627, maka ini masih tetap refer untuk naik. Kecuali kalau dia ternyata turun di bawah 2622 ataupun 2618. Kalau ini yang terjadi, maka saya lebih prefer tunggu sampai zona 2613 kembali atau at least 2610 untuk Anda mengincar buy. Ya, artinya begitu dia tembus 2620-an, ada kecenderungan dia turun. Anda bisa sell, tapi ruang geraknya itu relatif terbatas. Dengan asumsi strong sell baru akan terjadi kalau dia tembus 2605. Nah, yang menariknya adalah kalau kita perhatikan dari sisi pergerakan harga, kalau kita lihat dari sini, maka yang sedang kita perhatikan adalah inverse head and shoulder. Nah, kurang lebih dia akan bergeraknya seperti demikian. Atau wave terakhirnya kurang lebih kita anggap ini satu wave, sehingga kalaupun terjadi koreksi sampai 2627 ataupun bahkan maksimum 2616, itu adalah zona right shoulder. Sehingga nantinya neckline akan berada di zona ini, 2637. Well, apapun itu teman-teman, hati-hati karena kemungkinan market akan lebih menunggu kepada data non-farm payroll yang baru akan dirilis minggu depan. So, kira-kira minggu ini apakah dia akan mengawali dengan kenaikan karena tersisa 2 dan 3 Januari. Sepertinya peluang tersebut masih akan ada, asalkan dia berhasil tembus di atas 2638.